Jadi izin bercerita sedikit. Eh, saya selalu memegang teguh, mengingat-ingat pesan dari orang tua, guru-guru saya. Saya akan mengambil satu hal saja soal pekerjaan. Jadi saya pernah mendapatkan nasihat dari guru saya, orang tua saya. Dalam menggeluti satu pekerjaan, yang pertama, kamu harus mencintai pekerjaan tersebut. Yang kedua, pada waktu kamu masih belajar, fokuskan pikiranmu itu, hatimu untuk belajar. Carilah ilmunya, kuasai ilmunya, dapatkan pengalamannya. Bukan satu pekerjaan itu semata-mata kita mengejar materinya, bukan. Jadi kalau kita memang pada waktu tahap belajar itu betul-betul kita fokuskan untuk memperdalam ilmunya, menguasai ilmunya. Nah, suatu saat setelah kita menjadi orang yang profesional dalam bidang pekerjaan tersebut, materi itu akan mengejar kita. Karena ilmu itu tidak akan lekang dimakan waktu. Tetapi sebaliknya, kalau dari awal kita menekuni satu pekerjaan hanya semata-mata untuk mendapatkan materi, misalnya berangkat kerja pagi hari, pulang kerja sore hari, yang penting sehari gajinya berapa atau 1 jam upahnya berapa, dalam 1 bulan upahnya sekian. Pada waktu kita capek, pada waktu kita sudah lelah atau usia kita sudah lanjut, kalau kita dari awal pinter menyimpan materinya, insya Allah materi itu akan tersisa. Akan tetapi dari segala pengalaman atau ilmunya kita tidak akan mendapatkan. Tetapi kalau dari awal kita betul-betul menguasai ilmunya, ingin mendapatkan ilmunya, sampai betul-betul usia kita lanjut pun ilmu itu akan tetap kita kuasai, dan materi pun insya Allah akan mengikutinya. Nah, dari situ saya sambung cerita latar belakang saya. Saya lahir dari keluarga miskin, Mbah. Miskin, betul-betul miskin. Jadi kalau dari segi makanan pun kurang, karena saya dari kecil itu ditinggal bapak. Jadi ibu single parent sendiri membesarkan saya dan kakak perempuan. Jadi pada usia dari kelas 2 SD itu saya sudah seperti pimpong. Jadi dititipkan ke saudara sana, saudara sini, kakek sana, kakek sini. Ya kan, tetapi semua ada hikmahnya. Jadi ibu bekerja di sana jadi pembantu, buruh sana, buruh sini hanya untuk membesarkan saya dan kakak. Alhamdulillah setelah saya tamat SD, jadi latar belakang pendidikan saya itu SD. Karena kenakalan saya juga dan lain sebagainya, singkat waktu saya itu dulu bekerja di Bali sebagai guru selancar, instruktur surfing. Oh, tak kira petani itu. Bukan, latar belakang bukan. Jadi guru surfing, guru selancar, dan di situ saya mengenal emaknya anak-anak di Bali. Setelah menikah di Indonesia, awalnya menikah di Indonesia, dan keberangkatan saya ke Jepang tahun 2011 itu sebetulnya hanya untuk melegalkan status pernikahan di Jepang. Intinya walaupun sudah legal di Indonesia, tetapi di Jepang kami ingin mengajukan lagi. Jadi saya datang ke Jepang itu dengan visa kunjungan atau visa holiday. Tetapi begitu sampai di Jepang, sudah mengurus tujuan awal sudah selesai, Allah berkehendak lain. Jadi saya disambut gempa dan tsunami di Fukushima tahun 2011. Betul. Nah, karena kejadian gempa itu karena kerusakan yang parah sampai visa dan tiket saya sudah mau expired, jadi saya konsultasi ke pihak imigrasi Jepang. Saya datang ke Jepang dengan urusan ini, dan saya harus pulang ini karena ada batas waktu ini. Dan sementara ada kejadian seperti ini. Terus jalan terbaiknya seperti apa? Jadi pihak pemerintah Jepang itu memberikan kemudahan atau memberikan toleransi kepada saya karena saya
beristrikan orang Jepang, status saya sebagai suami dari orang Jepang. Jadi pemerintah Jepang memberikan saya visa itu 1 tahun. 1 tahun. Jadi panjang. Betul. Jadi tapi di situ saya belum mulai bertani, Mbak. Visa 1 tahun itu saya juga bertanya, ini dengan visa ini saya sudah bisa bekerja atau tidak, karena saya harus bertanggung jawab untuk keluarga saya. Karena pihak imigrasi menyampaikan bisa